Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica. Saya akan menjelaskan materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jangan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan berlangsungnya usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut. 1. Faktor keuntungan. 2. Faktor pemasaran teknis. 3. Faktor pemasaran. 4. Faktor bahan baku. 5. Faktor tenaga kerja. 6. Faktor modal. 7. Faktor risiko. 8. Faktor persaingan. 9. Faktor fasilitas dan kemudahan. 10. Faktor manajemen. 1. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. 2. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. 3. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. 4. Jenis usaha kerajinan yang mudah meliharanya. 5. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. 6. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. 7. Jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh pertimbangan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Dengan adanya analisis SWOT, berarti kalian dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Faktor manusia. 2. Faktor keuangan. 3. Faktor organisasi. 4. Faktor perencanaan. 5. Faktor pengaturan usaha. 6. Faktor pemasaran. 7. Faktor administrasi. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. 1. Mengurus izin usaha. 2. Menerapkan besarnya retribusi. 3. Surat izin usaha perdagangan. 4. Pengurusan pajak. 5. Membuka rekening bank. 6. Tanda daftar perusahaan. 7. Analisis mengenai dampak lingkungan. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Secara ekonomi, produk kerajinan dapat menjanjikan dan memiliki peluang pasar yang menggembirakan, apalagi ditunjang dengan melimpahnya bahan baku tenaga kerja yang relatif murah dibandingkan negara lain sehingga dapat menekankan biaya produksi. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk hal itu yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produksi, saluran distribusi, dan penentuan harga. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu 1. Pembentukan merek. 2. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. 3. Penciptaan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. 1. Penjualan personal. 2. Iklan. 3. Promosi. 4. Publikasi. 5. Sponsorship. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk.
Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Aneka kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Kerajinan dari limbah bunga kering. 2. Kerajinan dari limbah tempurung kelapa. 3. Kerajinan dari tulang ikan. 4. Kerajinan dari kulit kerang. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Manfaat kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat kerajinan sebagai benda hias. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya dari masing-masing daerah berbeda-beda. 1. Pesisir daerah pantai atau laut, limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lain-lain. Daerah pegunungan, limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini seperti biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lain-lain. Daerah pertanian, limbah berbentuk bangun ruang yang didapatkan pada daerah ini adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lain-lain. Daerah perkotaan, limbah berbentuk bangun ruang yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kulit kacang, kulit terul, kurir plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lain-lain. Perhitungan titik impas atau breakpoint, break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembalinya modal. Manfaat analisis break-even point adalah 1. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 3. Seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 4. Seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. 5. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Analisa break-even point dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagai pengambilan keputusan antara lain mengenai 1. Jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 4. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Adapun tujuan daripada perusahaan melakukan promosi menurut Ciptono adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Menurut si Standing Room, tujuan promosi adalah 1. Memperkenalkan diri, membujuk, memodifikasi, membentuk tingkah laku, mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pengertian dan manfaat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Laporan kegiatan usaha adalah menyampaikan informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat
komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Isi dari laporan kegiatan usaha adalah kegiatan pekerjaan perusahaan yang sedang berjalan dan pekerjaan yang sudah selesai. Penyusunan laporan kegiatan usaha dilakukan secara periodik, setidak-tidaknya dibuat sebulan sekali. Penyusunan harus lengkap dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan hambatan usaha, kemajuan usaha, kemunduran usaha, dan sebagainya. Fungsi dan tujuan laporan kegiatan usaha tidak dapat memberitahu persoalan kegiatan usaha secara detail dan objektif, serta memberi keterangan atau informasi yang singkat tentang kegiatan usaha. Adapun kewajiban seorang pengelola usaha atas pembuatan laporan kegiatan usaha adalah: 1. Harus memenuhi akan arti pentingnya laporan. 2. Harus dapat mendistribusikan laporan baik yang bersifat umum maupun khusus. 3. Harus menyiapkan sarana data dan teknisi serta latihan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha yaitu: laporan harus tepat waktu, laporan harus teliti, benar, dan percaya, laporan harus berjalan dan sederhana, laporan harus standarisasi, laporan harus mempunyai nilai atau manfaat.